Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama saya, Agung Setiawan. Di sini saya akan mereview bagaimana kita menampilkan isi database di kode igniter. Artinya di halaman nanti kita akan mengambil data daripada database. Kita butuhkan adalah bahan-bahan yang kita butuhkan adalah browser, kemudian web server, kode igniter, Sublime Text, dan HDSQL sebagai editor database-nya. Oke. Mula-mula kita buat dulu database-nya. Pastikan teman-teman sudah mengaktifkan database MySQL-nya. Pastikan sudah aktif atau sudah di start. Kemudian kita buat new saja. Di sini karena tidak menggunakan password, jadi username bawaan dari SAM-nya itu untuk MySQL adalah root dan passwordnya kosong. Oke, kita open. Kita buat sebuah database baru, create database. Kita buat saja namanya database pengguna. Oke, database pengguna sudah kita buat. Di sini kita membuat table. Jadi caranya create new, pilih table. Di sini kita buat ID. Maaf. Ini adalah nama tabel. Nama tabel kita buat nama tabel login saja kita buat. Oke, kita add tadi. Untuk ID-nya kita buat saja dia default-nya adalah auto increment. Dan ini merupakan primary key. Kemudian kita buat satu lagi sebagai user. Tipenya kita buat varchar. Linknya terserah. Oke, ini kita karena ini tidak boleh ada yang sama, kita buat dia menjadi unik. Jadi tidak boleh ada user yang sama. Kemudian kita tambahkan lagi sebagai password atau sandi. Boleh password saja. Password. Oke, kita save. Maka sudah ada database dengan tabel login yang isinya belum ada. Maka kita isikan isinya dengan cara add, buat misalnya Agung dengan passwordnya 123. Nah, karena di auto increment maka ID ini akan otomatis terisi. Kemudian kita tambahkan lagi, misal Setiawan, passwordnya 456. Oke, database-nya sudah kita buat dengan dua data, yaitu ID 1, user Agung, password 123, dan yang kedua adalah ID 2, user Setiawan, password 456. Oke, bagaimana kita menampilkan dia itu di dalam database? Maksudnya menampilkan dia itu database itu dengan menggunakan kode igniter. Oke, kita buat sebuah controller. Kita save namanya dengan database.php. Oke, kita copy saja script yang biasa kita gunakan. Kita edit. Di sini database.
Kemudian indeksnya ini kita edit menjadi database karena nanti nama view-nya adalah database. Oke, kita save dulu. Kemudian kita buat sebuah view. View di sini kita buat HTML. Oh, kita save dulu sebagai database.php. Save. Buat sebagai HTML. Halaman database. Kita akan memunculkan database itu berupa table. Maka kita akan buat sebuah tabel. Di mana tabel itu ada tr th sebagai headernya, ada id, ada th user tadi, dan kemudian ada password. Oke, kita lihat dulu tabelnya. Kita akses di database. Ini kita hapus database. Oke, karena bordernya tidak kita buat, maka yang muncul tidak berborder. Maka kita coba buat border satu saja. Save. Oke, nantinya di bawah ini kita akan memunculkan data daripada database yang sudah kita buat, yaitu akan memunculkan data-data yang ini. Bagaimana caranya? Pertama dulu kita akan mengubah pengaturan di config, yaitu database dulu. Kita buat atur database-nya. Karena kita menggunakan localhost, maka ini data hostname-nya kita buat localhost. Nah, jika teman-teman mempunyai hosting, maka sesuai dengan aturan di hosting tersebut. Username ini kita buat root, passwordnya kosong, nama database-nya tadi adalah pengguna. Oke, kita save dulu. Save. Kemudian di autoload di libraries-nya kita buat database. Oke, kita save juga. Nah, kemudian di controller, untuk agar kita komen dulu, untuk memanggilnya kita tampung dia di sebuah variabel data, yaitu kita pakai this sebentar, ini ada yang salah. This db get kita mengambil dari tabel login. Kita buat login. Result. Kemudian result. Oke, ini cara kita mengambil database dari MySQL. Coba kita lihat apakah benar kita mengambilnya. Kita tes di vardam data. Kita lihat. Nah, ini adalah vardam, yaitu data-data benar yang sudah kita ambil, cuman bentuknya ini belum bagus ataupun masih acak-acakan. Tapi kita sudah berhasil mengakses database-nya. Oke. Kita
kita edit lagi, kita hilangkan vardamnya. Karena kita akan menampilkannya nanti di view, maka ini akan ditampung lagi sebagai array. Katakanlah ini adalah pengguna data. Ini boleh terserah kita, datas kita buat datas aja. Kemudian maka untuk kita panggil dia ke view, maka di sini kita edit lagi, dia akan mengambil data. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan masuk lagi di view. Di view-nya tadi yang database. Oke. Maka di yang ini masih kita lihat setelah kita masuk, masih kosong. Maka di TR selanjutnya bagaimana kita memanggilnya, memanggil agar data masuk ke sini. Nah, untuk itu kita menggunakan script PHP. For it. Kita aliaskan dulu tadi datas. Ini adalah kita ambil dari yang tadi kita buat di sini. Datas kita aliaskan dia as sebagai admin. Oh ya, ini variabel data admin. Oke. Data admin. Maka berikutnya adalah TR. Kita tutup dulu for each-nya agar nanti kita tidak lupa. Di sini baru kita isikan. Di sini barulah kita isi dia td php echo data admin. Kita lihat nama dari ini ID ya. Nah, filenya, nama dari filenya ID. Coba kita tes dulu satu. Kita save. Kita refresh. Masih error ya. Berarti ada kesalahan. Kita lihat di line 17 ada kesalahan. Ya, di sini ada kesalahan. Kita tidak memberikan dia titik koma. Coba kita tes lagi. Masih ada kesalahan.
tadi kesalahannya adalah saat penulisan and sebenarnya bukan for each lagi, tapi adalah and for each. Coba kita tes lagi. Nah, sudah masuk ID 1, 2. Dia ini adalah fungsinya untuk perulangan. Jadi perulangan per barisnya dia akan membaca. Nah, berikutnya kita juga akan memasukkan lagi data selanjutnya, yaitu kita copy saja karena ini mirip. Kita copy saja. Kita mengganti nama fieldnya sesuai dengan yang ada di database tadi, yaitu user. Dan kita copy lagi untuk yang ketiga, itu kita menampilkan password. Oke, coba kita save, kemudian kita coba refresh lagi. Oke, berhasil kita mengambil data daripada database yang telah kita buat tadi. Nah, coba kita edit. Kita edit 789. Yes. Kita refresh. Dia juga akan berubah. Oke, itulah cara kita mengambil data daripada database yang sudah kita buat menggunakan kode igniter. Nah, mohon maaf atas kekurangannya. Saya Agung Setiawan mohon kritik dan sarannya dari teman-teman karena saya juga masih awam dalam dunia website ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.